Ada kabar sukacita yang saya ingin saudara dengar, dan ini dalam bentuk kesaksian. Dan nanti anak saya Joshua atau Jeremy Vincent Christian akan bicara singkat bagaimana Tuhan bekerja dalam perjalanan hidupnya. Saya persilakan Jos. Kalau tepuk tangan dulu buat Tuhan kita singkat ya. Ini luar biasa bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat, dan nanti saya akan sampaikan singkat saya ya. Silakan. Boleh diabadikan atau siaran langsung juga boleh, karena wartawan ini semua fasilitas dipakai. Halo. Semoga diberkati Tuhan pada sore hari ini. Amin. Amin. Saudara, saya ingin bersaksikan singkat tentang apa yang Tuhan lakukan buat saya. Sebuah keajaiban yang bisa dikatakan belum pernah saya pikirkan sebelumnya itu terjadi dalam hidup saya. Jadi dulu ketika saya itu masih kecil, saya di operasi itu untuk operasi jantung dan operasi usus. Saat itu dokter bilang, kamu tuh hidupnya nggak kuat, cuma sekitar 6 bulan terus kamu mati. Itu dokter yang bilang, karena keadaannya jantung itu udah nggak kuat, sudah memang buat mereka ada cita dari lahir. Tapi puji Tuhan saya boleh hidup sampai hari ini, saya boleh sehat, dan saya boleh hidup dari kecil itu sampai saya umur 16 tahun. Di umur 16 tahun itu saya tiba-tiba merasa ada yang salah dengan diri saya secara fisik. Saya merasa mudah capek, saya merasa mudah berdebar-debar, mudah bahasanya, ngos-ngosan itu apa ya? Apa bahasanya itu? Kalau kita olahraga, kita ambil nafas itu kan kayak kayak seperti itu. Dan itu saya dulu 2017 saya mau pingsan itu. Saat itu setelah ibadah di rumah Jumat, saya mau pingsan. Lalu saya dibawa ke Malaysia. Kami ditemani seorang hamba Tuhan, dan dokter bilang, ususmu itu yang bertahun-tahun lalu itu bekas operasinya itu ada masalah, dan itu membuat usus mulai ke atas mendesak jantungmu, itu yang bikin dia capek. Jadi operasinya adalah kamu harus pindahkan ususmu ke bawah ke tempat semula dan ditutup. Masalahnya satu, jantungmu gak kuat. Kamu operasi 5 menit gak kuat, mati. Terus kalau nggak operasi, ya 6 bulan, 3 bulan, nikmati hidup, mati juga. Jadi nggak ada pilihannya. Tapi hamba Tuhan itu bilang, kamu nggak usah takut. Tuhan bilang kamu hidup, Tuhan yang bilang hidupmu, kamu hidup. Ya, saya bilang begitu. Ketika dokter itu tidak ada yang ingin operasi, kami bilang, dok, kami mau operasi. Kami putuskan, kita paksa mereka operasi. Dah seminggu persiapannya kami operasi, dan mereka nggak bisa berkata apa-apa karena bukan mereka yang minta, tapi kita yang minta mereka untuk saya operasi. Jadi selama seminggu persiapan di Malaysia itu ternyata bukan hal yang seperti kita bilang kita setiap hari berdoa yang seperti kita ketakutan atau gimana. Enggak. Seminggu itu Tuhan bilang, kamu enjoy aja, kamu nikmati Malaysia itu, kamu jalan, kamu makan apa aja. Dan selama seminggu itu menikmati kebaikan Tuhan. Kita jalan, kita makan, kita boleh kenalan dengan banyak orang. Kita kenalan juga dengan seorang gembala di sana, bertemu dengan teman-teman pelayanan di sana. Dan ketika operasi, malamnya saya ditanya, kamu jadi operasi nggak? Malam-malam itu dokter anestesi yang bius, dia tanya, kamu mau operasi nggak? Karena kalau kamu nggak siap malam ini nggak apa-apa, kalau kamu gagal kamu mati. Dan itu lagi pertanyaan,
itu sudah peringatan terakhir. Terus bapak saya tanya, gimana, kamu mau operasi nggak? Saya bilang, operasi. Kita percaya kita disembuhkan. Kita percaya saya sudah disembuhkan. Saya percaya saya itu di tangannya Tuhan. Tuhan yang kasih hidup, saya masih hidup. Dan benar, ketika saya operasi, saya hidup sampai hari ini. Amin. Itu kebaikan Tuhan yang saya alami sekitar 2017, itu berarti 6 tahun lalu, 6 mau 7 tahun yang lalu. Tapi tidak berhenti di situ. Saya itu orangnya cukup pemikir, dan saya itu gak taat sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang kamu masih hidup, seringkali kita hanya iya di pikiran kita dan di mulut kita, tapi gak di hati kita. Dan itu yang membuat saya itu dimarahin sama ibu pendoa yang sebelumnya menemani saya itu. Iya. Dia tanya, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu nggak percaya dengan apa yang Tuhan bilang? Memang masalahnya apa? Ternyata tahun lalu saya itu tiba-tiba kembali lagi mengalami apa yang saya alami 2017. Dan ketika dicek, saya nggak apa-apa, jantungnya nggak ada masalah, darahnya juga nggak ada yang bermasalah. Lalu apa yang berubah gitu? Saya terlalu termakan dengan apa yang dokter bilang. 6 tahun lalu dokter itu bilang, ini kan operasi khusus untuk kembalikan ke bawah, tapi jantungmu masih sakit dan kamu harus operasi jantung, itu kata dokter. Dan itu terus yang di pikiran saya itu, aduh, berapa tahun lagi ya saya harus dioperasi lagi gitu. Dan itu terus yang ada di pikiran saya. Jadi ketika saya kembali kambuh, itu ternyata yang saya pikirkan itu bukan Tuhan, tapi saya pikirkan apakah ini yang dimaksud dengan dokter masalah itu. Tapi Ibu Yola tuh bilang, itu bukan masalah jantungmu, itu masalah kamu sama Tuhan. Kamu sudah dibilangi, kamu hidup, kamu nggak taat, kamu berubah, kamu lebih percaya dengan dokter. Padahal dulu kamu sudah lihat bagaimana Tuhan selamatkan kamu, bagaimana Tuhan menyembuhkan kamu. Itu yang harus kamu lihat, bukan dokternya. Saya cuma bisa diam dan saya ngomong apa gitu. Itu memang salah saya. Terus dia tanya sama saya, kamu mau dioperasi nggak? Karena kamu operasi atau enggak, kamu akan tetap hidup. Saya bilang, saya nggak mau operasi. Karena saya ingat lagi kali saya operasi itu, aduh, sakit, nggak enak, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemana-mana. Bahkan setelah pemulihan jalan itu rasanya nggak bisa kalau nggak dipegangin, karena tidur terus seminggu nggak jalan, itu rasanya kaki ini lemes, nggak bisa jalan. Akhirnya dia bilang, kalau kamu nggak mau operasi, berdoa, percaya sama Tuhan. Kamu kembali seperti dulu, percaya. Sebenarnya itu saya. Kamu dulu sudah sama Tuhan di atas, sudah sama-sama percaya, tiba-tiba kamu berubah setia, akhirnya kamu harus kembali ke bawah dan kamu harus ikuti Tuhan dari atas lagi, dari bawah lagi. Saya berkali-kali dibilangin hal yang sama tentang hati untuk percaya sama Tuhan, untuk taat. Kemarin kita dapat kesempatan untuk bisa pergi ke Malaysia lagi untuk check up, dan kebetulan juga kita bersama dengan ada beberapa rekan-rekan yang lain, dan kita juga dapat berkat kesempatan untuk pergi ke Thailand, ke Bangkok. Dan yang luar biasanya di sana itu ternyata saya itu jauh lebih kuat dari yang saya pikir. Selama ini kalau saya jalan dari sini ke sana, misalnya naik tangga ini, atau sesimpel melihat anak-anak kecil sekolah minggu itu lari ke sana kemari, itu saya merasa udah capek pikirannya. Ih, anak-anak itu kok nggak capek ya lari. Padahal saya nggak lari, di kepalanya aja, tapi capek. Kadang angkat sesuatu yang nggak berat kok, tapi ngerasa capek. Ini ternyata
ternyata pikiran kita ini, pikiran saya itu yang membuat saya itu selalu lemah. Lalu Tuhan bawa saya, kamu ikut ke Bangkok, aku mau tunjukkan kamu sesuatu. Di Bangkok, hari Sabtu lalu, 2 minggu lalu, kami turun di tengah kota. Ada bangunan putih besar, saya nggak tahu ini apa, tapi saya tahu ini kayak benteng gede luar biasa. Kita keliling benteng itu, saya pikir ini ngapain siang-siang panas, ngapain gitu. Dari sisi satunya lagi ke satunya, rupanya kita cari pintu masuk. Ternyata saya nggak tahu ini istana kerajaannya Thailand sebesar ini. Dan sampai di sana itu kita nggak boleh masuk rupanya. Dalam hati saya, ngapain kita kesini? Ini nggak ada artinya kita kesini. Tapi saat itu saya melihat, saya duduk, saya lihat, aku sudah hampir kelilingi istana ini. Ternyata aku jauh lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. Ternyata aku jauh lebih sehat dari apa yang aku pikirkan. Tuhan buktikan kalau kamu istana aja kamu kelilingi, kamu bisa lihat betapa sebenarnya kamu tuh sehat. Cuma pikiranmu itu aja, kamu nggak percaya sama aku. Tuhan sama aku. Besoknya hari Minggu kami kembali lagi ke bangunan ini, dan siangnya masih sama, panasnya luar biasa. Di sana sekitar bisa sampai 43 derajat di sana, iya. Dan kebetulan saya pas itu pakai lengan panjang, pakai sweater. Itu jauh lebih panas lagi karena semuanya rasanya ketutup semua badan ini. Dan besoknya kami jalan lagi dari istana itu, kami kelilingi lagi istana itu, kami cari pintu masuk dan masuklah kami ke dalam. Ternyata istana itu lebih besar lagi dari yang saya pikirkan. Jika kemarin saya cuma lihat bentengnya itu saja, temboknya itu saja, itu besar. Ternyata ketika saya lihat ke dalam, ada begitu banyak bangunan yang itu mungkin sebesar ini, satu bangunan. Dan itu bangunan itu bisa ada 30, 40, banyak sekali. Bahkan masih ada rumah raja di situ. Rumah raja itu kita bisa bayangkan betapa besarnya ya, masih gede dalamnya. Itu yang buat saya pikir, ternyata istana itu jauh lebih besar lagi ketika saya lihat tembok itu bisa menutup semua bangunannya sebanyak ini. Di situ saya sadar, Tuhan memberikan kalau ini loh yang aku buat kamu. Ini loh yang melawan apa yang dokter katakan. Kamu dibilang kamu tuh sudah lagi mati, kamu sudah lagi itu tamat. Dokter bilang keadaan jantungmu A, B, C, D, E. Itu kenyataan hidupmu. Tapi aku mau kamu hidup dalam kebenaran yang aku kasih ke kamu. Kalau kamu ada hari ini, itu semua karena aku. Dan aku ingin kamu lihat satu kali lagi nih, dan kamu harus ceritakan ini ke semua orang. Perjalanan saya kemarin ke Thailand itu benar-benar mengubah apa yang saya pikirkan tentang hidup saya sendiri. Jika kemarin saya lihat capek, gak bisa, gak kuat, saya ini kan lemah, itu semua udah Tuhan ubahkan. Kamu naik candi kamu bisa, keliling Thailand kamu bisa, keliling istana kamu bisa. Adakah sedikit pun kamu merasa mau pingsan? No. Padahal dulu kamu naik tangga sedikit aja kamu pingsan. Itu 6 tahun lalu. Sekarang semuanya sudah jauh lebih baik. Sekarang kamu mau percaya sama aku, itu kata Tuhan. Ikuti aku. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Kenyataan itu memang banyak. Kenyataan itu bisa berubah-ubah. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa kendalikan. Ada hal-hal yang mungkin yang orang prediksi, ini seperti ini, ini seperti itu, ini nggak bisa diubah lagi. Ya boleh. Tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan sanggup mengubah semuanya yang tidak baik itu menjadi baik di luar apa yang kenyataan itu bisa berikan ke kita.
saudara. Begitu. Nah.